Baiklah, terima kasih Aida. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Harvenasiari. Kepada Tiara dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah metode survei konsumsi pangan. Tingkat kecukupan gizi individu maupun kelompok masyarakat dapat diperoleh melalui survei konsumsi pangan. Penelitian survei konsumsi pangan ada dua macam, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif, seperti yang sudah dijelaskan Aida tadi, yaitu untuk mengetahui frekuensi makan, frekuensi konsumsi menurut jenis bahan makanan, dan menggali informasi tentang kebiasaan makan, serta cara-cara memperoleh bahan makanan tersebut. Kemudian yang kedua ada metode kuantitatif, untuk mengukur jumlah konsumsi makanan setelah satu hari berakhir dengan meningkatkan hari pengukuran, perkiraan kuantitatif terhadap kebiasaan asupan makanan dapat diperoleh. Slide selanjutnya. Metode frekuensi kualitatif ini ada 3. Yang pertama ada metode frekuensi makanan atau food frekuensi. Metode frekuensi makanan adalah untuk memperoleh data tentang frekuensi konsumsi sejumlah bahan makanan atau makanan jadi selama periode tertentu seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Nah, terdapat dua bentuk metode frekuensi makanan, yaitu metode FFQ kualitatif dan metode FFQ semi-kualitatif. Metode frekuensi makanan kualitatif atau FFQ adalah panduan untuk melakukan wawancara FFQ dengan menggunakan format isian atau kuesioner. Kuesioner memuat daftar sejumlah makanan atau bahan makanan dan frekuensi yang sering dikonsumsi oleh responden. Kemudian yang kedua ada metode frekuensi makanan semi-kualitatif atau SQFFQ. Metode ini untuk mengetahui gambaran atau kebiasaan asupan gizi individu pada kurun waktu tertentu. Metode SFFQ sama dengan metode FFQ dalam hal format maupun cara melakukan wawancara. Perbedaannya adalah responden dinyatakan juga tentang rata-rata besaran atau ukuran setiap kali makan. Ukuran makan yang dikonsumsi setiap kali makan dapat dalam bentuk berat atau ukuran rumah tangga atau URT. Dalam sebutan kecil dia disebut small atau S, kemudian kalau sedang dia medium atau M, dan besar large atau L. Kemudian yang kedua ada metode dietary history. Metode ini bersifat kualitatif karena memberikan gambaran pola konsumsi berdasarkan pengamatan dalam waktu yang cukup lama, bisa 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Metode ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama adalah wawancara, kemudian yang kedua adalah tentang frekuensi penggunaan dari jumlah bahan makanan, dan yang ketiga komponen pencatatan konsumsi selama 2-3 hari sebagai cek ulang. Kemudian yang ketiga ada metode pendaftaran makanan atau food list. Metode pendaftaran ini dilakukan dengan menanyakan dan mencatat seluruh bahan makanan yang digunakan keluarga selama periode survei dilakukan, biasanya 1-7 hari. Pencatatan dilakukan berdasarkan jumlah bahan makanan yang dibeli, harga dan nilai pembelinya termasuk makanan yang dimakan yang dibeli, harga dan nilai pembeliannya. Metode ini tidak memperhitungkan bahan makanan yang terbuang, rusak, atau diberikan pada binatang piaraan. Selanjutnya, yang kedua ada metode pengukuran kuantitatif. Yang metode pengukuran kuantitatif ada 6. Yang pertama metode recall 24 jam. Metode food recall 24 jam yaitu hasil pengukuran asupan gizi yang merupakan indikator status gizi yang paling umum digunakan. Cara ini secara rutin dilakukan dalam survei gizi nasional, penelitian epidemiologi, dan penelitian gizi per orang. Metode recall 24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Kemudian yang kedua ada perkiraan makanan atau estimated food record. Ini digunakan untuk mencatat jumlah yang dikonsumsi. Pada metode ini, responden biasanya diminta untuk mencatat semua yang ia makan dan minum setiap hari sebelum makan atau URT, atau menimbang dalam ukuran berat
gram, dan periode tertentu 2-4 hari berturut-turut. Kemudian yang ketiga ada penimbangan makanan atau food weighting. Metode penimbangan makanan, responden atau petugas menimbang dan mencatat seluruh makanan yang dikonsumsi selama 1 hari. Penimbangan makanan ini biasanya berlaku tujuan dan penelitian. Terstop recordnya. Ada nih tapi Aulia di sini. Tadi terkeluar Aul. Oh, Record ulang nih. tapi kayaknya tunggu. Tunggu Aul masuk lagi. Aul. Hmm. Yang ketiga adalah penimbangan makanan atau food weighting. Metode penimbangan makanan, responden atau petugas menimbang dan mencatat seluruh makanan yang dikonsumsi selama 1 hari. Penimbangan makanan ini biasanya berlangsung beberapa hari tergantung dari tujuan, dana penelitian, dan tenaga yang bersedia. Hal yang perlu diperhatikan bila terdapat sisa makanan setelah makan, maka perlu juga timbangan sisa tersebut untuk mengetahui jumlah sesungguhnya makanan yang dikonsumsi. Kemudian yang keempat ada metode food count. Pencatatan dilakukan dengan cara keluarga mencatat setiap hari semua makanan yang dibeli, diterima dari orang lain maupun dari produksi sendiri. Cara ini tidak memperhitungkan makanan cadangan yang ada di rumah tangga dan juga tidak memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi di luar rumah dan rusak, terbuang atau tersisa atau diberi kepada hewan peliharaan. Kemudian yang kelima ada metode Terkeluar. metode inventaris atau inventory method. Prinsipnya dengan cara menghitung atau mengukur semua persediaan makanan di rumah tangga, berat dan jenisnya, mulai dari awal sampai akhir survei, semua makanan yang diterima, dibeli, dan diproduksi sendiri dicatat dan dihitung setiap hari selama periode pengumpulan data. Pencatatan dapat dilakukan oleh petugas atau responden yang sudah mampu dan sudah dilatih. Kemudian yang terakhir ada pencatatan atau household food record. Dilakukan setidaknya dalam periode 1 minggu oleh responden sendiri. Dilakukan dengan menimbang atau mengukur dengan URT seluruh makanan yang ada di rumah. Metode ini dianjurkan untuk tempat atau daerah di mana tidak banyak variasi pangan, bahan makanan keluarga, dan masyarakat tidak bisa membaca dan menulis. Slide selanjutnya. Di sini ada peralatan survei konsumsi pangan. Kalau untuk metode food recall 24 jam, alat yang digunakan itu hanya foto makanan yang dikonsumsi. Kemudian kalau untuk food weighting atau penimbangan makanan, alat yang dibutuhkan adalah timbangan, wadah, dan alat dapur seperti sendok dan lain-lain. Slide selanjutnya. Kemudian kalau untuk metode food frequency questionnaire, yaitu alat yang digunakan seperti URT, food model, formulir atau format FFQ, dan alat tulis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Abzalul Hakiki. Baik, saya akan menjelaskan tentang formulir survei konsumsi pangan. Formulir survei konsumsi pangan biasanya mencakup pertanyaan tentang jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden dalam periode waktu tertentu, seperti sehari-hari, seminggu, atau sebulan. Slide selanjutnya. Contoh pertanyaannya, beberapa kali dalam seminggu Anda makan nasi. Yang kedua, berapa porsi sayuran yang Anda konsumsi dalam sehari. Yang ketiga, apa jenis buah-buahan yang sering Anda makan dalam seminggu. Yang keempat, berapa kali dalam seminggu Anda mengkonsumsi daging. Yang kelima, apakah Anda sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Keenam, berapa gelas susu atau produk susu lainnya yang biasanya Anda minum dalam sehari. Yang ketujuh, berapa kali dalam seminggu Anda mengkonsumsi makanan yang mengandung gula tinggi.
Yang ke-8, berapa kali dalam seminggu Anda mengkonsumsi makanan yang digoreng? Slide selanjutnya. Selanjutnya, teknis pelaksanaan survei konsumsi pangan. Perencanaan survei, pengembangan instrumen survei, sampling, pelaksanaan survei, analisis data, dan pelaporan hasil survei. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Abzalul atas presentasinya. Sekian materi dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.